Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami As-Siddiqi Nikman Karangkolot yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita dan kita mampu untuk menggunakan awal hari kita hari ini dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah subuh kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah istiqomahkan diri kita masing-masing untuk terus berada di jalan kebenaran ini, di atas agama yang kita cintai, di atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hingga akhir ajal kita tetap sebagai mukminin haqqan, muslimin haqqan, mukmin, orang yang beriman dan Islam yang sebenar-benarnya berislam. Amin Allahumma amin. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk masih beriman sampai esok hari, bahkan sampai nanti sore. Allah bisa saja mencabut agamanya dari diri kita. Allah bisa saja mencabut keimanan seseorang dari dirinya kapanpun Allah suka. Yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah boleh bagi Allah itu memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki, boleh juga mengazab atau menyiksa orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena Allah kapan saja bisa mencabut itu semua dari diri kita. Na'udzubillah, jangan sampai keimanan dicabut dari diri kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang celaka ataupun tersesat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita umat Islam memang akan terus mengalami ujian-ujian. Saat ini umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pernyataan Presiden Prancis yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak rakyatnya untuk
membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita umat Islam tidak tersinggung dalam hal ini, maka kita tidaklah termasuk orang yang betul-betul mencintai Rasulullah. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Tentunya dengan tetap bersabar. Maksudnya bukan berarti tidak melawan. Sabar itu bukan berarti tidak beraksi. Hindarkan diri dari aksi-aksi yang merusak, anarkis. Tetapi yang kita lakukan setidaknya adalah seperti yang dilakukan oleh Timur Tengah, negara-negara Islam, yaitu memboikot atau tidak menggunakan produk-produk Perancis. Ya, mulailah kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Bapak Ibu. Kalau Nabi kita dihina, masa kita akan diam saja? Masa kita tidak akan melakukan perlawanan? Setidaknya jangan gunakan produk Perancis itu. Udah disebar di WA apa-apa saja itu produk-produk yang selama ini menjadi konsumsi kita. Mari ya, jangan lagi gunakan ya. Islam tidak pernah mencari masalah tapi ketemu masalah tidak lari, dia berani menghadapi itu. Seperti yang sudah kita kaji sebelumnya. Jadi sekarang para ulama kita menganjurkan kita untuk menyuarakan ini. Jangan sampai kita tidak ambil bagian. Masih saja kita kemudian menggunakan produk-produk yang diluncurkan oleh Perancis. Padahal mereka presidennya sudah menginstruksikan untuk membuat karikatur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tidak bisa digambarkan dalam bentuk manusia biasa Bapak Ibu. Dia buat karikatur, dia buat gambar Muhammad itu ya ogoh-ogoh bahasa itu. Itu kemudian yang akan diarak. Masa kita diam saja? Sementara saat ini kita sedang merayakan lahirnya manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita. Mari bermaulid yang sesungguhnya adalah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermaulid seperti yang sering kita sampaikan tidak bisa kita ukur hanya dengan acara seremonial hari itu, dengan kita mengeluarkan dulang. Tidak bisa cukup dengan itu. Memang itu termasuk Bapak Ibu, termasuk cara ekspresi cinta kita pada Rasulullah. Ya, tapi mari lebih dari itu, bahwa kita harus melakukan perlawanan ketika ada orang yang sudah mulai menunjukkan kebenciannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, memang ujian umat akhir zaman ini berat Bapak Ibu. Makanya Rasulullah dulu di hadapan para sahabatnya ya, pernah mengatakan ya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apakah kami? Tidak, kata Rasul. Engkau adalah sahabatku. Engkau sahabatku yang bisa aku ketemu kapan saja, yang bisa aku jabat tangannya kapan saja kalau aku rindu. Tapi ini adalah orang yang hidup jauh dari zaman kehidupanku, jauh dari kehidupanku. Jaraknya dengan kelahirannya dia, tetapi dia beriman kepada saya, kata Rasulullah. Kira-kira saya niki Bapak Ibu, itu niki si tetangis si Rasulullah
si tekangan segati si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makin ini kita tunjukkan ketika ada orang yang menunjukkan bencinya kepada Rasulullah, mari kita lawan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sekarang ini mari tunjukkan bahwa kita cinta Rasulullah. Ya. Jadi mencintai Rasulullah itu harus melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Mencintai Rasul harus lebih daripada sekedar mencintai istri kita, mencintai suami kita, orang tua kita bahkan. Cinta kepada Rasul harus diutamakan. Ya. Nah, makin kita disuguhkan ini Bapak Ibu. Betul enggak kita cinta kepada Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada selain? Ya. Semuanya itu, ya. Apakah jabatan kita, anak istri kita, keluarga kita, kangenan te Rasul atau kangenan te harta benda te? Makanya kalau Abu Bakar Bapak Ibu, ya Allah, ndik kangen lah kayak yang benang niki lamnah Rasulullah perintah ya. Oh, jemaahnya terperang Abu Bakar. Siapa ya Rasulullah? Nabi yang bisa saya sumbang saya akan sumbangkan. Keluar untanya, keluar kudanya, keluar baju perangnya, ya. Semua apa yang dimiliki Abu Bakar itu keluar untuk mendukung Rasulullah. Itu cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang yang disebut Rasul sebagai ikhwani. Rasul menyebut ikhwani. Kalian akan minum, kata Rasulullah, dari telaga Kausar. Siapa itu Rasul? Ikhwani, saudara-saudaraku yang bisa minum di telaga Kausar itu. Siapa mereka? Mereka yang hidup jauh setelah kewafatanku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka membela saya, kata Rasul. Ya. Makanya Rasul pernah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya keadaan zamannya, ya, maka dialah yang sungguh-sungguh mencintai saya, kata Rasul. Dan Rasul juga bersabda, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya kangen, saya cinta jok aku, yang bareng tau nolak surga bareng aku, bareng Rasulullah yang menyatakan itu. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintai aku. Insyaallah ini kajian kita ini sunnah Rasul, kita hidupkan. At-tayamun sunnah Rasul, berkanan, dahulukan yang kanan, itu sunnah Rasul. Siwak, sikat gigi, sunnah Rasul. Pakai harum-haruman, sunnah Nabi, lakukan. Nah, sekarang kita sedang maulid memperingati hari lahirnya Rasulullah, bulan Rabiul Awal ini, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan, sunnah-sunnah Rasul. Berdaya yang harum-haruman, kadu harum-haruman, berdaya yang tersiwak, kadu siwak, ya, berdaya yang Quran, baca Quran, ya. Semua sunnah-sunnah Rasulullah yang mampu kita lakukan. Dan itu lakukan karena Rasulullah merintahkan kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang datang dari Rasulullah itu ambil, terima. Ya. Jangan mau digoyah oleh siapapun. Jika kita dicemooh sama orang, kenapa si dia tidak mau ikuti zaman? Kenapa masih saja ikut Rasulullah yang hidupnya dulu jauh di zaman Anda? Ya, Rasulullah itu kekasih saya, bilang gitu. Sampai kapanpun sunnah Rasul tetap sunnah, tidak mungkin saya akan tinggalkan. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Nggih.
Jadi mungkin coba dibuka internet napi-napi produk Perancis tingkah kadu, ya bentuk tebele Rasulullah. Nekan nabi nda terhina masa masih baik kadu, ya. Napi si sugulang atau produk si Perancis niki Bapak Ibu. Nggih, nah inilah pentingnya kita ikuti internet Bapak Ibu. Apa yang dilakukan orang-orang yang benci Islam ini sekarang ini, mari kita lawan. Kita benci. Nah, disinilah cintai seseorang karena Allah, benci seseorang karena Allah dan Rasulnya. Mengapa kita benci mereka? Karena mereka benci Rasul kita. Mengapa kita sayang mereka? Karena kita sayang, karena dia sayang sama Rasul kita. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, zimmi itu tidak membuat onar. Dia memang tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi dia tidak berbuat onar di sekitar kita. Dia hidup bertetangga dengan kita, itu wajib kita hormati. Tapi awas, ketika dia sudah mulai mengganggu, mulai mencemooh, menghina Nabi kita, menghina Islam kita, maka jangan kemudian dibalas cinta. Kalau yang itu balas dia dengan kebencian, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini yang sedang kita hadapi Bapak Ibu sekarang. Makanya semua ulama kita sekarang sudah bersuara, termasuk TGB sudah perintahkan kita untuk melakukan perlawanan. Cintai nabimu, bela nabimu. Maka yang bisa kita lakukan saat ini boikot produk-produknya. Ya. Danone itu produk Prancis, ya. Bebelak apa namanya susu nih, ya. Napi-napi. Kemudian air mineral pit itu Aqua, ya, Aqua. Nah, itu. Kemudian Yakult, ya, termasuk dia. Jadi ada, nanti dilihat daftar-daftar produk, ya. Masya Allah Bapak Ibu, kita dihadapkan saat ini dengan masalah yang tidak ringan ini, walaupun itu sekedar produk, berat untuk kita lakukan, ya, memboikot itu. Mari kembali kepada, ya, apa yang kita dianjurkan, ya. Masya Allah, memang ini mulai sudah, bahkan sampai dengan penghujungnya zaman ini akan semakin kita mengerucut pada peperangan Bapak Ibu, ya. Perang nanti. Kalau sekarang masih sekadar perang produk, mungkin perang pemikiran. Besok itu perang fisik yang buat suruh niki belajar bela diri, memanah, ya. Supaya kita bisa melindungi diri, memperisai diri, bisa melawan. Jadi Islam itu memang tidak pernah cari musuh, tapi ketemu musuh tidak lari. Nah itu, okay. Nah niki Bapak Ibu, jangan kita ketergantungan kepada orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunjukkan sayang kita, rindu kita kepada Rasul, ya. Memang rumusnya di dalam Islam niki Bapak Ibu, kita tidak boleh sama sekali mengolok-olok siapapun. Itu diajarkan oleh Islam Bapak Ibu, ya. Tapi kalau orang tersebut sudah berani menghina agama kita, menghina Rasulullah, disitulah kita kemudian boleh membalas, harus membalas, hanya karena demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau nyawa taruhannya kepada Rasulullah Bapak Ibu, ya. Makanya kalau kita baca sejarah bagaimana cintanya para sahabat, ya. Dulu Umar pernah datang kepada Rasulullah, digandeng maksudnya. Umar pernah digandeng tangannya oleh Rasulullah, bergandengan tangan itu Rasulullah dengan sahabatnya Umar. Maka Umar kemudian sambil
mengutarakan kata-katanya, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi segalanya kecuali diriku, kata Umar. Maka Rasulullah menolak cinta itu. La, tidak wahai Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Baru. Jadi cinta kita itu di atas segalanya kepada Rasulullah itu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kata Allah Subhanahu wa taala kalau bapak-bapakmu, ibu-ibumu, keluargamu, bisnis yang kau khawatirkan akan bangkrut itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka itu belum kita bisa dikatakan mencintai agama ini. Jadi harus Allah dan Rasulnya di atas segalanya, Bapak Ibu. Nah, makin ini mari kita tunjukkan, beranikan diri sudah, ya. Kalau selama ini kita sangat bergantung kepada sebuah produk yang diluncurkan oleh Prancis, maka sekarang lawan dia dengan tidak lagi boikot. Dan di mana-mana sekarang sedang disuarakan, Bapak Ibu. Maka mari kita ikut menyuarakan ini, ya, dengan cara yang kita mampu. Bagaimana TGB katakan, tapi hindari anarkis. Itu selalu TGB tekankan itu. Kita wajib membela Nabi kita, hindari anarkis sampai merusak fasilitas umum, menulis tulisan-tulisan yang tidak senonoh. Itu kan biasa kalau orang demo itu coret-coret tembok dewan itu dengan bahasa itu tidak terpuji cara-cara itu, ya. Jadi mari tetap kita kedepankan adab, ya, adab. Nah, Bapak Ibu, tadi kita mendengarkan nasihat berharga dari Allah SWT melalui lisan qori kita, ya, yang mengatakan di ayat 11 ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Indah sekali nasihat ini, Bapak Ibu, ya, indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang pelunggu sami yang Allah panggil ini, yang Allah panggil pelungguh senamian, yang pelungguh sami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, lamun ndek merasa tekelek aja, ndek termasuk beriman. Nah, kalau ada panggilan semacam ini, kita itu merasa kita itu. Ini Allah sedang menyapa kita ini, Bapak Ibu. Allah sedang menyapa kita. Wahai orang-orang Karangkelok yang beriman. Nah, setiap kita mendengar ayat, membaca ayat tentang panggilan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kita masuk di situ. Terjemahkan dia sesuai dengan keadaan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Orang mana? Karangkelok, Karangkelok Baru, Karanganyar, ya, Karangmas-mas, ya. Wahai orang Monjok Barat yang beriman. Nah, gitu. Apa kemudian di sini inti daripada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La itu lampu merah. Stop. Jangan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Jadi jangan mengolok orang lain.
Ya. Mengapa kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina orang lain? Asa ayyakuna khairam minhum. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Nah, bisa jadi yang kita olok itu, yang kita hina itu, yang kita anggap remeh itu justru lebih mulia di sisi Allah daripada kita yang mengolok-olok. Ya. Jangan suka meremehkan orang lain, maksudnya sih. Ya. Sesama keyakinan kita, bisa jadi posisi dia lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Wala nisaun min nisain, begitu pula perempuan tidak boleh menghina perempuan lainnya. Nisa itu wanita. Ya. Apa? Ingesan aku dia selehan ya. Jadi tidak boleh itu. Nah, karena inges ya itu relatif, tergantung mata yang memandang ya. Ya, bagi tiang ya istri tiang paling cantik gitu ya. Yang foto milih merari kan intinya wah apa bahasa tengah nih, gula jauh rasa coklat. Dengan segala kekurangannya kita terima, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang orang, maka dia kencen merari ini dan cocok. Iya kayak nilai dengan, iya merasa cocok dengan kan masa ada. Maka dia kencen merari dan cocok. Iya kayak gini cocok, padahal dia dengan cocok jodohnya. Wala nisaun min nisain. Janganlah seorang wanita memperolok-olok wanita lainnya, ya. Menghina wanita lainnya, ya. Antar kaum tidak boleh, kelompok antar ini juga tidak boleh, Bapak Ibu. Maksudnya antar kelompok tidak boleh saling hina, antar pribadi, antar individu juga tidak boleh. Ini kan di individu sebut nisa, perempuan. Jadi kelompok A, kelompok B tidak boleh saling hina. Kita dengan siapapun tidak boleh saling hina. Ya. Karena asa ayyakunna khairam minhunna. Ya. Bisa jadi yang wanita yang memperolok itu, wanita yang diolok itu lebih baik daripada wanita yang memperolok itu. Jadi nilai kita itu dilihat dari akhlak dan amal kita, Bapak Ibu. Tidak bisa diukur dengan cantik, dengan gagah. Itu relatif, tapi kebaikan seseorang itu dilihat dari ketaatannya kepada Allah, ya, ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau masalah sugih, inges atau gagah itu sangat relatif. Ya. Tidak bisa kita mengukur kebaikan seseorang itu dari situ. Ya. Ya. Cuman sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat tampanmu, tidak melihat postur tubuhmu, ajsamikum. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu.
Jadi hati kita yang ikhlas, perbuatan kita yang baik, itu yang Allah lihat. Kalau sudah perbuatannya jelek, maka jelek sudah. Walaupun dia gagah, walaupun dia jadi raja, walaupun dia jadi pemerintah. Nah, sepertilah sekarang ini, ya, Presiden Perancis yang ingin membuat karikatur Muhammad ini, walaupun dia seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang berwibawa, pemerintah, tetapi dia menghina Nabi kita, sikapnya yang tidak senonoh itu, maka dia jelek. Jadi Allah itu melihat seseorang itu dari amalnya dan niatnya, hati dan perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampang kita, penampilan wajah kita, penampilan jisim kita atau badan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan perbuatan kita. Maka sucikan hati dan perbuatan kita agar kita masuk dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Atau di surah Al-Asyams, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang terus menyucikan hatinya, menyucikan perbuatannya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori hatinya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Janganlah di antara kalian saling mengolok-olok, saling menghina satu sama lainnya. Kemudian larangan berikutnya, wala talmizu ampusakum. Ya. Yang berikutnya wala tanabazu bil alqab. Nah, yang berikutnya tadi wala talmizu ampusakum, dan jangan pula kalian, ya, mencela diri sendiri, menghina diri, mencela diri. Memang contoh apa ya? Itu aja miskin, tapi yang jadi menghina diri, merendahkan diri, ya. Itu aja. Kita cocok, kenceng. Jadi udah apa sih, down duluan. Pesimis itu kalau bahasa gitu ya. Pesimis, enggak ada perjuangannya. Wah, rendah dong dirinya gitu ya. Enggak ada perjuangan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jangan menghina diri. Wala talmizu ampusakum. Ya. Janganlah kita merendah, mencela diri ya. Tidak ada usaha. Kamu tahu diri itu tidak bidang apa-apa ya, begawean gitu. Maka naudzubillah, maaf Bapak Ibu, kalau anak-anak kita masih kuat, masih energik, musuruh ngamen, niki termasuk talmizu ampusakum, mencela diri, ya. Kalau dia masih kuat, punya tenaga, suruh begawean supaya dia tidak jadi peminta-minta. Peminta-minta ini Bapak Ibu hina, ya. Ya. Sarian jadi kernet. Sarian ya, ndek entau jadi tukang, jadi kernet. Ndek entau nyupirang, jadi kernet. Itu jauh lebih mulia. Atau si markir gitu ya. Jangan kita mencela diri. Ya. Kita harus optimis Bapak Ibu, bisa, karena kita sudah Allah lahirkan ke muka bumi ini dengan rezeki kita masing-masing. Ya. Mungkin Mami Acim jatahnya di dunia niki 1 triliun, bro ninggal, ya. Namun dek man mau 1 triliun dek mana ninggal.
karena jatahnya 1 T dari Allah ya. Jadi kita lahir ke dunia ini dengan rezeki kita masing-masing. Amun dek mau marak sebut Allah Taala dek teman jatah taniki harus ya. Misal tiang tobeng 5 triliun ya si Allah Taala tertulis itu ya. Lamun dek teman 5 triliun dek temannya mati ya. Jadi Allah itu akan memberikan kita. Iya, kalau kita punya HP ini kan kita sudah taruh di situ program apa yang ada di HP kita atau di laptop kita. Yakin Bapak Ibu, Allah itu tidak akan memungkiri janjinya. Maka kita hanya ikhtiar karena itu kan gaib. Pira jatah itu tidak tahu kan. Umur dong tidak tahu umur itu ya. Umur itu apakah 100 tahun atau kalau belah tahun. Pira tahun melek itu hidup. Timak tu melek sekarang untuk tahu ya. Jatah niki. Apa katanya? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Ajal niki nabi batas waktu. Dikena ajal, pembatas warak batas. Namun tiang jok pojok niki warak batas niki. Nah datang batas niki, fa iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, batas akhir mereka hidup di dunia ini, la yastakhirun fala yastakhirun wala yastaqdimun, diembau temunduran jadi tepat waktu. Allah itu disiplin, cabut malaikat itu disiplin ya. Diembau tergak-regak ndot dulu ya. Lamun renggak aja, terberegak aja. Masya Allah. Makanya orang-orang munafik itu katakan Bapak Ibu, kalau yang sudah mati itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai saja aku diberikan waktu sebentar saja untuk kembali ke dunia. Sebentar saja untuk kembali ke dunia itu. Fa as-saddaqah yak bersedekah. Am kutub yang tulak semendak tanya dunia yak bersedekah doa. Wa akum minas solihin, dan aku akan berjuang jadi orang-orang yang soleh. Nah gua telat, wah mati. Melen tulak di dunia dia bau. Nah, mumpung temasih tobiang tenaga, temasih tobiang hidup, insyaallah taala mari kita manfaatkan manfaatkan. Jadi wala talmizu anfusakum, jangan celah dirimu. Jangan mencela diri. Kita ini Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna, paling cantik, paling gagah daripada makhluknya yang lain. Coba kita lihat telinga saja, telinga sapi dengan telinga kita, cantikan telinga kita, hidung kita dengan hidung sapi, cantikan hidung kita, ya. Mata kita dengan mata sapi, indahan mata kita, ya. Jadi manusia ini Bapak Ibu ahsani takwim. Binatang tebeang, marah itu kan, tebeang mata, tebeang hidung, tobiang bibir, tobiang telinga, tobiang ya. Tetapi tidak seindah telinga manusia, mata manusia. Alhamdulillah, tersyukuri ini. Ya. Masalah inges kurang inges, ganteng kurang ganteng, itu sudah memang sudah
kadar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian menjadi materi kita untuk saling Allah. Kamu ndek mancung, kamu ndek beloh, kamu ndek langsung pipi. Bukan itu. Yang jelas manusia ini adalah ahsani taqwim. Masalah kurang lebih itu pemberian Allah, bukan menjadi alasan kita untuk saling menghina. La yaskhor, jangan saling hina, jangan saling Allah satu sama lainnya. Nah, itu pemberian Allah. Rasa sugih, rasa miskin, itu pemberian Allah. Ya. Ya, tapi Allah sudah memberikan kita masing-masing. Ya. Dengan si pesek idong, si pesek ini si nolok ya. Masya Allah. Si biru lalu idong Pinocchio ni nolok. Allah ya. Warna kulit juga ya. Jangan saling olok dan seterusnya. Ya. Jadi wala talmizu ampusakum. Janganlah kalian mencela diri sendiri, mencela diri. Yang berikutnya Bapak Ibu, warning. Ini Allah ingatkan kepada kita. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil, saling memanggil itu dengan gelar-gelar yang buruk. Lakop, ya, gelar-gelar yang buruk. Cerbik, contohnya. Cerbik, apa kalau? Jadi bidang. Ini lah, ya. Jangan terlalu apa ya? Kan ya tentu ngono ustaz ngono muane ngono den. Jadi wala tanabazu bil alqab. Jangan saling kelek, dene saling kelek si kelek-kelekan si lengi. Ya. Ini lo kadang-kadang wah. Nauzubillah Bapak Ibu. Kadang anak mesak sina kelek marak niki. Marak basan tongguru insinyur Zainul Arifin. Meong, apa yang mesti berarti anak inen meong gitu kan. Apalagi basong kadang-kadang ini tidak boleh Bapak Ibu. Jangan biasakan memanggil anak, apalagi manggil orang. Anak sendiri tidak boleh kita panggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Nggih. Masih baru niki, godek. Masya Allah. Ya, kalau nyanjung boleh, inges, cantik, sholah, gitu. Soleh boleh. Oh peraya, gitu. Seleh ya, seleh. Okay. Ini kadang-kadang. Nah itu yang salah Bapak. Masya Allah. Itu dilarang oleh agama, oleh Allah Bapak Ibu. Wala tanabazu bil alqab. Dendik saling kelek, isi kekelekan si lengi. Ya. Harus si artina solah Bapak Ibu. Ang kamu tepi angaran ke anak niki si kena dan piang narang. Ya. Ampun sa kelekane dah bagus. Aku ini kadang selimpangin apa istilahnya, selewengkan ya. Aran dengan Aisyah ijuk tinggal ya. Ya. Allah, aran dengan Khadijah ijuk ini. Insyaallah ya. Jadi wala tanabazu bil alqab. Jangan saling panggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang tidak ada artinya, apalagi artinya itu ya, yang buruk, karena nama itu adalah doa Bapak Ibu, ya, nama itu doa, panggilan itu doa, ya, makanya
kata Allah kan di surah Al-A'raf itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang atau menyelewengkan dari nama-nama Allah tersebut. Jadi sebut nama Allah itu dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat-sifat mulianya Allah. Nah, kalau kita ganti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ganti-ganti hurufnya, ini tidak boleh. Jadi harus benar tajwidnya memanggil, ya, benar hurufnya. Ya. Rahman, Rahim, Malik, bukan Malik, Malik, ya, pakai kaf. Al-Quddus pakai qaf, bukan Quddus. Al-Quddus, As-Salam. Nah, itu nama-nama yang indah milik Allah, ya. Isis. Ya. Bapak Ibu, ya, ini tajwid sedikit, ya. Jadi kalau kita wakaf di gunnah, maka berhentilah di gunnahnya dengan tetap mensukun baris akhirnya, ya. Bukan asa ayyakunna khairam minhunna, tapi minhun. Berhenti di gunnah itu, tapi tetap digunakan sekurang-kurangnya 2 harokat, ya. Ya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Bukan minhunna, bukan gitu. Minhun tetap, ya. Kemudian tadi ada hukum naqal Bapak Ibu, bi'salismul fusuq. Bi'salismul, ini dia, ya. Setelah itu, ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan suka membuat panggilan-panggilan yang buruk, ya. Yang jelek maknanya itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini namanya hukum naqal Bapak Ibu. Dipindah baris alif itu kepada lam. I kan bi'sal i, barisnya alif itu, barisnya hamzah itu i. Sekarang dipindah baris i itu ke li, ke lam, li, menjadi bi'salismul fusuq. Jadi dipindah. Kan tadinya lam itu sukun kan, mati, bi'sal. Nah, sekarang yang hidup itu alif i, maka baris alif dipindah ke lam. Itu namanya naqal. Ya, itu namanya naqal, ya. Bi'salismu. Apa ini naqal? Memindahkan baris alif, baris hamzah i kepada lam, li, bi'sal. Tadi bi'sal, lam itu tidak jadi mati, dipindahkan baris alif kepada lam, bi'sali. Jangan dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salismu, bi'salismu. Seakan-akan tidak ada alif, tidak ada hamzah. Bi'sali, ya. Itu hukum naqal namanya, ya. Ada 4 hukum yang termasuk gharib Bapak Ibu dalam Quran itu. Ada ismam, bacaan gharib ismam. Ada naqal yang ini, kemudian ada tashil namanya, ya. Kemudian ada imalah. Nah, kalau ismam itu isyarat bibir monyong, harus monyong ketika membaca kalimat di surah Yusuf, ya, ayat berapa itu, ya, yang mengatakan la ta'manna, harus monyong. Jadi gunnah, monyong, gunnah. Nah, itu rumusnya di situ. Tidak gunnah biasa, tapi gunnah ismam namanya. Gunnah ismam
gunnah. Jadi perhatikan itu. Kalau ini harus kita lihat bibir guru kita, tidak bisa kita secara letterlek, secara baca-baca di buku. Tidak bisa, harus kita lihat contohnya. Ya. Jadi di ismam itu gunnah, ismam, gunnah. La ta'manna. Tulakang dulu, gunahang malik, yang lepas. Nah, jangan semuanya di ismam. La ta'manna, bukan begitu. Tapi gunnah, ismam, gunnah. La ta'manna. Jadi tarik dulu, an masih baru na. Itu ismam, ya. Iya, di situ dia kan Dewan Hakam, ya. Enggak, di sinilah ya pengecualian ya. Karena memang praktiknya enggak bisa kita enggak bisa kita buat-buat ya. Makanya kan dibuatkan layar ya, kalau itu kan ada layar TV di depan Dewan Hakam. Memang dia tidak ada di depan panggung itu monitor ya. Oh benar dia gitu ya. Kemudian imalah itu miring, baris miring. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majri. Ya, barisnya majroh, baris atas ro itu. Tapi harus dibaca majri. Begitulah Rasul membacanya dulu, begitulah sahabat membacanya dulu. Ya, di surah Hud ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Jadi ketika menunggangi perahu itu ya, mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Nah, itu imalah namanya. Nah, yang ini nakol namanya, memindahkan baris alif kepada baris lam. Yang tulisan aslinya bi'sal ismu tapi dibaca bi'salismu. Pindahkan baris alif ke lam. Ya, nakol namanya. Ya. Kemudian yang terakhir saktah ya. Saktah itu berhenti tanpa mengambil napas. Berhenti tapi tidak napas, beda dengan wakaf. Kalau wakaf berhenti untuk ngambil napas baru mulai lagi ya. Berarti kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, itu saya berhenti tapi tidak ngambil napas, itu namanya saktah. Atau di surah Al-Kahfi ayat 1 ke 2 itu. Tapi karena di situ di akhir ayat kita bisa memilih wakafnya, bisa juga mempraktekkan saktahnya ya. Iwaja qayyima itu ya. Nah, kalau kita wakafkan. Nah, jadi kalau saktah itu berhenti tanpa mengambil napas. Kalau wakaf itu berhenti untuk menarik napas baru mulai. Ya. Nah, itu 4 bacaan gharib yang standar yang wajib kita tahu Bapak Ibu ya. Dibaca tidak seperti yang tertulis, bacaannya tidak seperti yang tertulis, itu gharib ya. Hanya ada di beberapa surah dan ayat itu ya. Bacaan-bacaan semacam itu. Ismam tadi di surat Yusuf ya. La ismam itu dengan rumus yang tiang terima dari guru tiang itu bahwa gunnah, ismam, gunnah. Tidak semuanya ismam atau tidak semuanya gunnah ya. Tidak gunnah biasa kalau di situ. Tapi dia ada ismamnya. Apa ismam? Bibir monyong, mencucu ya. Nah, harus mencucu ya. La ta'manna ala Yusuf. Tidak bisa la ta'manna hanya gunnah saja enggak, tapi harus ada mencucunya atau hanya ismam semuanya juga. Yang masyhur itu gunnah, ismam, gunnah ya.
Gunnah, ismam, gunnah. Sebelum kita gunakan lagi, sebelum kita gunakan lagi, kita harus kembalikan dulu posisi mulut kita tidak monyong ya. Jadi gunnah, monyong, gunnah ya. La ta'manna, tulakang dulu yang gunahang malik sekali. La ta'manna ala Yusuf. Bisa? Bisa ya. Ismam ya, imalah, naqol, sama apa tadi? Saktah. Ya, nah itu. Nanti kita belajar tajwid terus kita belajar, nggih, gede. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk kata Allah ini. Allah mengecam. Ya, Allah mengecam orang-orang yang melakukan tadi itu, yang melakukan saling olok, saling hina itu, kemudian mencela diri, ya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek itu. Kata Allah, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Ya, seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Ya, ambil contohnya kalau dengan kafir, munafik. Jadi kan setelah beriman itu kufur, murtad itu kan. Nah, jadi itu panggilan yang buruk ya. Seburuk-buruk panggilan itu ya adalah panggilan pusuk ba'dal iman, fasik ya, panggilan setelah iman ya. Buruk panggilan, seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan di luar iman, itu, atau yang menjurus kepada kekafiran, fasik, munafik, apalagi ya, panggilan-panggilan yang buruk seperti itu hindari. Apalagi terkena dengan kamu neraka, kamu terlalu cepat memvonis orang, tidak bisa Bapak Ibu. Bisa jadi dia besok dapat hidayah lebih soleh dari kita kan. Bisa jadi yang kita lihat hari ini dia jelek, kita doakan dia, atau ada orang mendoakan dia, mungkin dia berubah Bapak Ibu. Kan banyak kita lihat ustaz-ustaz besar kita itu, seperti Uje almarhum itu. Dia cerita dunia gelapnya sebelum dia begitu sadar ya. Begitu dia sadar lah ya Allah, ulama jadinya kan. Jadi panggilan itu doa. Panggillah saudara-saudara kita dengan panggilan-panggilan yang doa, yang ada unsur doanya. Lebih-lebih memanggil anak kita Bapak Ibu. Karena setiap kita memanggil dia itu doa untuknya ya. Doa untuknya itu. Panggil ya, dengan panggilan-panggilan yang baik ya, yang mengandung arti. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi taubat jereh maksudnya. Dendek lakuang malik ya. Jangan lakukan lagi saling olok satu kaum dengan kaum lainnya, wanita dengan wanita lainnya, kemudian mencela diri, tidak boleh. Dikanggu celak diri, apalagi celak dengan ya, celak diri tidak kanggu, apalagi celak dengan. Kemudian dendek saling keleak dengan kelekan-kelekan si lengi yang menjurus kepada tadi itu hal-hal yang buruk. Nah, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertaubat, tidak mau menyadari, tidak mau merubah diri, mereka itulah orang yang zalim. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca, yang kita lalui, ya, dapatlah mendidik keimanan kita semakin kuat, dapatlah menjadikan kita semakin cinta kepada agama ini, dan kita merasa wajib untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ada orang yang mencela Rasul, menghina Rasul, maka mari kita tunjukkan bahwa kita cinta Rasulullah, kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimah itulah yang kita bawa mati, Bapak Ibu. Kalimah itu yang kita bawa mati, sebagaimana yang sering imam kita katakan, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, la ilallah, itu adalah nahya, kita hidup, kita bawa dia di hidup kita, nahya. Wa biha namut, dengan kalimat itu kita mati juga, bela dia sampai mati. Wa biha nub'atsu, dan dengan kalimah itu juga kita akan hidup kembali, dibangkitkan kembali. Jadi kita hidup, kita mati, kita bangkit kembali dengan kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bawa dia dalam kehidupan kita, mati kita, bahkan kebangkitan kita nanti juga bangkit membawa kalimah itu dan kembali kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum yang indah, bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Hanya Allah taala yang tahu kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar yang kita bicarakan, yang kita perbincangkan pagi ini, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dan keliru, maka kita mohon ampun, dan kita akan terus belajar di sepanjang hayat kita untuk memahami agama ini, sehingga kita bisa beramal dengan benar sesuai dengan amal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'adratana وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 والمسلمين يا رب العالمين. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام
إلى مسجد نبيك ونبي ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج والعمرة ولزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Uhibbuka ya Rasulullah, kami mencintaimu wahai Rasul, kami cinta padamu ya Rasulullah, kami cinta dan rindu padamu ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah, berikan syafaatmu pada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semua yang mengaku umat Muhammad yang setia dengan Islam hingga akhir ajal kita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang coba-coba untuk menghina Rasul kita, semoga Allah berikan balasan yang setimpal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu